Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil adzim. Amma ba'du. Saudara-saudari yang Allah muliakan, di dalam pertemuan yang ke-15 ini tentu saya akan menyambungkan dari pertemuan-pertemuan yang telah kita lewati. Yang dimana di akhir pertemuan yang telah kita lewati, kita membahas tentang surah Al-Fat ayat 26, yang dimana di situ Allah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka berhak dengan itu dan patut memilikinya. Lalu kalimat apa itu? Itu adalah kalimat tauhid, yang dimana kalimat itu adalah kalimat taubat, kalimat untuk menetapkan diri kita sadar terhadap fitrah manusia, yang sebagaimana manusia pada dasarnya diciptakan oleh Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan manusia makhluk yang dimuliakan, makhluk yang disempurnakan, makhluk yang dilebihkan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Saudara-saudari yang Allah muliakan, untuk kita sadar diri, tentunya kita sekarang sadar dari kehidupan kita. Mungkin sekian lama Tuhan memberikan kehidupan kepada kita, kita lupa. Kita tidak sadar terhadap diri kita, bahwa pada dasarnya adalah kita makhluk yang disempurnakan oleh Allah, makhluk yang dilebihkan oleh Allah, sehingga kita lupa kepada Tuhan. Mungkin kita hidup karena kita lupa terhadap Tuhan. Tentunya kita hidup semena-mena di dalam kehidupan ini, berbuat sesuatu yang mungkin merugikan orang lain karena kita tidak memperdulikan orang lain. Mungkin kita hidup di dalam kegelapan, di dalam kesesatan dan sebagainya, sehingga kita hidup terpuruk, hidup di dalam mimpi dan sebagainya, yang tidak membuat kita merasa bahwa kita ini bukan orang yang beruntung dan sebagainya. Dengan kita sadar diri, marilah kita mengembalikan kita kepada fitrah Allah, sebagaimana Allah memberikan kalimat, mewajibkan atas kalimat itu untuk tetap taat dan menjalankannya. Itu nanti kita akan menggali dari kalimat itu, menggali hikmah dari kalimat itu. Saudara-saudari yang Allah muliakan, dengan kita sadar diri, tentunya tujuan kita adalah untuk memperbaiki diri, untuk mengembalikannya kepada fitrah Allah, fitrah bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai kita dikembalikan lagi kepada tempat yang dimana Allah akan mengembalikan manusia kepada tempat yang rendah-rendahnya. Itulah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, orang yang selalu tidak mempedulikan orang lain. Itulah hidup merasa dirinya paling pintar, hidup merasa dirinya yang paling tampan, yang paling cantik dan sebagainya, sehingga dia sombong di dalam kehidupan ini. Sedangkan Allah tidak suka terhadap orang-orang yang sombong. Sebagaimana di dalam surah Luqman, salah satunya bahwa Allah mengatakan bahwa Allah tidak suka terhadap orang-orang yang sombong. Nah, inilah, marilah kita melihatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khadaka linnasi wala tamti fil ard wa roha. Innallaha la yuhibbul kullu mukhtalin fakhura.
Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Itulah. Jadi Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Contohnya kita. Ketika kita melihat orang yang cantik, ketika kita melihat orang yang tampan, walaupun orang itu cantik, walaupun orang itu tampan, tapi hati kita tentunya tidak akan suka. Kecantikannya itu akan hilang. Dengan apa? Dengan perasaan yang tidak suka. Dengan perasaan yang benci karena orang itu berlaku sombong. Nah, sifat benci, sifat rasa tidak suka itu adalah naluri. Bagian dari naluri kita. Bahwa hati manusia memiliki rasa suka dan rasa tidak suka. Yang alias rasa benci dan apa itu? Ya suka misalnya. Saudara-saudara yang Allah muliakan, ketika kita melihat orang lain melakukan hal yang tidak baik, lalu kita benci, lalu kita tidak suka, yaitu tidak apa-apa. Karena apa? Allah pun tidak suka terhadap orang yang sombong, yang membangga-banggakan diri. Itu Allah yang Maha Kuasa, apalagi kita. Tapi ketika kita tidak suka terhadap orang yang diberi karunia Allah, misalkan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan hadiah dan sebagainya, atau membeli sesuatu dan sebagainya, lalu timbul dalam hati nurani kita, ya, dalam hati kita rasa tidak suka, rasa benci. Karena apa? Melihat orang lain lebih baik daripada kita, melihat orang lain lebih unggul daripada kita, itu adalah naluri. Pasti kepada setiap orang siapapun rasa tidak suka itu hadir. Nah, disitulah kalau kita ingin membersihkan jiwa, kalau kita ingin membersihkan hati, hati-hatilah dengan rasa tidak suka dan rasa benci ketika itu salah menerapkannya. Ketika kita benci melihat orang lain beruntung, ketika kita benci melihat orang lain bahagia, nah, itu tidak baik termasuknya. Karena apa? Itu adalah karunia Tuhan yang diberikan kepada macam-macam makhluk. Tidak bisa disamakan rezeki kita dan rezeki orang lain. Saudara-saudari yang Allah muliakan, rasa tidak suka dan rasa suka itu adalah naluri. Setiap kali pasti datang bergantian. Namun kita sebagai manusia, kita adalah saudara. Marilah rasa suka, rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang biasanya itu kita datang terhadap orang-orang yang dekat. Contohnya anak kepada ibunya, ibu kepada anaknya, atau di lingkungan keluarganya. Tentu dia akan saling mencintai, saling menyayangi. Tetapi terhadap orang lain mungkin lain ceritanya. Nah, dengan kita menyadari bahwa kita adalah saudara, berasal dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Marilah kita mencintai, menyayangi itu jangan hanya untuk keluarga saja. Marilah kita saling mencintai sesama manusia. Kalau bisa, kita harus menjadi orang yang berarti di dalam kehidupan ini. Harus bisa memberikan sesuatu di dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak bisa memberikan harta, bisa memberikan ilmu, dan sebagainya. Itu tandanya kita menebar kasih dan sayang di dalam kehidupan ini sesama manusia, menebar cinta kasih, menebar kedamaian. Itulah bahwa kita adalah saudara, berasal dari diri yang satu. Berarti kita adalah satu, berasal dari satu pasang, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Saudara-saudari yang Allah muliakan, kita bisa belajar dari kisah bapak kita,
yaitu Nabi Adam. Dulunya Nabi Adam hidup di surga. Allah membuat manusia pertama yaitu Nabi Adam dari tanah, dari lumpur yang hitam. Setelah Allah menciptakan, lalu Allah berfirman kepada malaikat dan kepada iblis, "Wahai iblis, jikalau saya sudah meniupkan ruh kepada buatan saya ini, maka kamu harus bersujud." Malaikat pun sujud, kecuali iblis alias setan, dia menyombongkan diri. Dulunya Nabi Adam hidup di surga. Lalu Allah berfirman, "Wahai Adam, sesungguhnya iblis adalah musuh yang nyata bagimu. Maka hati-hatilah terhadap iblis itu. Jadikanlah dia sebagai musuh. Waspadalah," atau kata Bang Nabi, subhanallah. Saudara-saudari yang Allah muliakan, karena Nabi Adam yang mungkin yang namanya manusia biasanya, dia lupa sehingga dia dapat digoda oleh setan, oleh iblis itu. Iblis itu berkata, "Wahai Adam, aku perlihatkan kepadamu kepada pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa." Yang akhirnya Nabi Adam itu dengan Siti Hawa dapat tergoda oleh setan. Yang akhirnya Nabi Adam diturunkan ke bumi. Dan Allah memberikan kalimat kepada beberapa kalimat ke Nabi Adam. Dan Nabi Adam mampu melaksanakannya dan Allah pun menerima tobatnya. Nah, namun kalimat ini kita tidak tahu. Entah kalimat apa, namun yang jelas itu adalah kalimat tobat. Nah, kita pun sebagai anak cucunya, ketika kita ingin memperbaiki diri, ketika kita ingin bertobat kepada Allah, tentunya kita akan menggunakan kalimat. Kalimat apa itu? Itu adalah kalimat tauhid. Sebagaimana kita telah mengatakan, yaitu bahwa kita adalah umat Nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat itu adalah kalimat syahadat, yaitu dua kalimat syahadat berarti dua kalimat saksi yang bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, sekarang mari kita mengetahui apa yang terkandung di balik kalimat itu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berarti kata saksi berarti kita mengetahui. Lalu bagaimana cara kita mengetahuinya? Pertama, kita adalah sadar diri dulu. Dalam kata diambil dari kata aku, berarti diri kita. Berarti kita harus mengetahui diri dulu, mengetahui diri kita dulu. Bahwa diri kita adalah pada dasarnya makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Itu adalah fitrah Allah, ciptaan Allah. Bahwa pada dasarnya manusia itulah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana telah kita lewati pelajaran-pelajaran yang pembahasan-pembahasan yang telah kita lewati, yang dimana di situ kita menyadari bahwa diri kita pada dasarnya adalah makhluk yang disempurnakan oleh Allah. Dengan begitu nanti kita harus berusaha tetap mensucikan jiwa dan raga kita itu menurut fitrah itu, sesuai fitrah itu. Fitrah Allahil lati fatarnasa alaiha. Disebabkan Allah menciptakan fitrah itu. Itulah saudara-saudari yang Allah muliakan.
Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu marilah kita menyadari diri, mengetahui diri. Nanti kita akan sebagaimana saya setelah mengatakan bahwa kita akan membangunkan rasa keakuan kita, ego kita, dalam arti kita akan membangunkan sifat kepemimpinan yang ada dalam diri kita, sifat kuasa yang ada dalam diri kita, bahwa kita harus mampu menguasai jiwa dan raga kita untuk kita bisa menetapkan, mensucikan jiwa dan raga kita itu, menuntunnya kepada jalan yang Allah ridhoi. Nah, saudara-saudari yang Allah muliakan, setelah kita menyadari diri kita yang pernah kita bahas sebelumnya, yang sudah kita lewati, lalu bagaimana cara kita mengetahui tentang Allah agar kita benar-benar menjadi orang yang bersaksi kepada Allah. Nah, sebagaimana kita juga telah melewatinya ketika kita membuka hikmah dari surah Al-Fatihah, bahwa Tuhan kita adalah yang maha meliputi atas segala hal sesuatu, bahwa Tuhan kita adalah yang maha kuasa atas segala hal sesuatu, bahwa Tuhan kita adalah maha halus, maha lembut, maha besar. Itulah Tuhan kita. Bahwa Allah maha dekat, lebih dekat daripada urat leher kita. Sebagaimana di dalam surah Al-Kahf ayat 16. Laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami menciptakan manusia, dan kami tahu apa yang dibisikkan di dalam hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Itulah Allah. Bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Coba kita bayangkan. Itulah bahwa Allah maha meliputi atas segala hal sesuatu. Bahwa Allah maha kuasa atas segala hal sesuatu. Bahwa Allah itu adalah maha dekat. Saudara-saudari yang Allah muliakan, hanya dengan itulah, ketika kita mengerti, pekerti, itulah penglihatannya. Karena pekerti adalah penglihatan batin. Sesuatu yang ada di dalam otak Anda, tempatnya di pusat saraf otak Anda. Itulah yang disebut pekerti. Itu adalah cahaya, cahaya hati, yang disebut nuran, cahaya ilahi. Untuk mengerti segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita itu, di luar kehidupan kita juga. Saudara-saudari yang Allah muliakan, itulah yang disebut pekerti. Dengan cara itulah kita mengerti tentang Tuhan. Jadi dengan itu kita bisa menyadari Tuhan, mengetahui Tuhan. Karena sebagaimana di dalam surah Al-An'am ayat 103, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wallahu latiful khabir. Dan Allah tidak bisa dilihat oleh mata atau dicapai oleh mata, namun Allah dapat melihat semua penglihatan itu. Dan Allah maha lembut, maha halus, maha teliti. Itulah Allah. Saudara-saudari yang Allah muliakan, jadi kalau kita ingin mengembangkan pekerti, mengertilah terhadap Allah dengan benar. Saya tutup dulu sebentar, saya jeda dulu sebentar, karena ada sesuatu yang mengganggu saya di belakang. Untuk saya lihat dulu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.